Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sistem persamaan linier 3 variabel. Karena di sini persamaan, maka nanti ada tandanya yaitu sama dengan, dan fungsinya yaitu linier, namun dengan variabel yaitu ada 3 variabel. Bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel, bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D, ya. Berarti di sini ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Kalau persamaan linear 2 variabel pasti ada X dan Y saja. Itu ya. Nah, pada persamaan linear 3 variabel ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu suku. Ada juga yaitu variabel. Ada variabel, terus ada apa? Koefisien, dan ada apa? Konstanta. Nah, suku. Misalkan di sini ada soal ya. Di sini kan bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D, ya. Nah, misalkan ada soal 2x plus y plus 3z sama dengan 10. Sekarang suku, banyaknya suku ada berapa? Suku yaitu terdiri dari ada yang memiliki koefisien dan variabel, ada koefisien variabel juga, ini kan satu koefisiennya, terus ini juga sama, ada konstanta. Berarti di sini ada berapa suku? Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 suku. Di sini banyaknya suku, ada 4. Apa saja? Yaitu 2x, ada y, ada 3z, ada negatif 10 ini sebenarnya, negatif 10. Nah, atau bisa kalian tulis menjadi 2x plus y plus 3z, pindah ruas menjadi min 10 sama dengan 0, ya. Suku itu ini dibatasi dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah, itu yang disebut dengan suku. Banyak suku berapa? Ada 4. Yaitu apa saja? 2x, y, 3z, dan min 10. Oke, bisa ya? Lalu sekarang untuk variabel apa saja? Variabel yaitu ini bentuk peubah. Maksudnya bentuk peubah, nanti X itu bisa dimisalkan dari apa? Buku, ballpoint, atau tip X gitu ya. Maka di sini variabelnya X, Y, dan Z. Lalu untuk koefisien yang mana? Koefisien itu sebuah bilangan. Sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Kalau misalkan variabel X itu merupakan apel, berarti kan di sini ada 2 apel toh, ya. Kan sejenis apel, berarti banyaknya ada 2 apel. Kalau di sini misal per, berarti ini per anggur, ya anggur sebanyak berapa? Namanya koefisien, berarti paling gampangnya yaitu yang menempel variabel, terdapat variabel. Maka apa saja? Yaitu 2. Ini Y artinya 1Y, berarti koefisiennya 1. Yang di sini apa? Yaitu 3. Nah, ini koefisiennya. Yang terakhir yaitu konstanta. Artinya yaitu nilainya konstan, tetap. Di apapun itu pasti hasilnya tetap. Konstanta berarti yang mana? Yang ini, yang D. Ya, maka konstantanya yaitu 10. Itu ya. Nah, sekarang masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Ini kan masih bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel. Ini bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau sistem persamaan linear 3 variabel pasti nanti akan menjadi sebuah sistem. Terdapat 3. Ini ya. Di sini AX plus BY plus CZ sama dengan D. Kalian bisa misalkan terserah ini ya. A, B, C, D berarti E,
F G H I J K L. Nah, ini tinggal ditambah X Y Z. Ini kasih plus semua. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya. Ini ya saya tulis, guys. Bentuk umum. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini terdapat 4 metode. Ada 4 metode. Metode apa saja yang dipakai? Nah, ada 4 metode, yaitu yang pertama eliminasi. Yang kedua ada substitusi. Ketiga ada eliminasi dan substitusi. Ini atau biasa disebut dengan metode campuran. Nah, yang keempat yaitu determinan. Dulu pas kalian SMP pasti cuman diajari eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik ya. Nah, untuk yang persamaan linear 3 variabel kalian gunakan 4 metode ini. Sekarang misalkan di sini saya kasih langsung contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan, kalau nggak ditulis langsung kelamaan, persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, misalkan di sini ada X min 2Y plus Z sama dengan 6, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Nah, misalkan ada ini X min 2Y plus Z sama dengan 6, 3X Y min 2Z 4, 7X min 6Y min 7 sama dengan 10. Nah, kali ini saya hanya akan menjelaskan yang metode eliminasi. Untuk substitusi, eliminasi, substitusi atau campuran dan determinan akan ada di part selanjutnya ya. Nah, karena kita mau mencari menggunakan, saya tulis di sini. Menggunakan metode eliminasi. Arti dari eliminasi itu apa? Yaitu membuang ya, dibuang. Namanya aja eliminasi ya, membuang. Jawab. Nah, di sini kan ada apa? Persamaan 1, 2 dan 3 ya. Persamaan 1 saya tulis ini. Nah, misal ini persamaan 1, ada persamaan 2 dan ada persamaan 3. Karena mau eliminasi, kalian pilih mau eliminasi X, Y atau Z. Terserah. Kalau udah memilih, memutuskan, misal kalian mau menghilangkan X ya. Mau menghilangkan X atau eliminasi X, maka kalian pilih sekarang persamaan 1, 2 atau 1, 3 atau 2, 3. Ya, gitu. Misal di sini kalian milihnya pakai persamaan 1, itu persamaan ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 itu eliminasi yaitu variabel X. Tulis seperti itu. Menjadi apa di sini? Karena persamaan 1 kalian tulis menjadi X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, sekarang yang persamaan 2, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4. 4-nya gini apa gini, terserah ya. 4 misalkan gini. Sekarang
karena kalian mau eliminasi x-nya ini, di sini koefisiennya masih 1, di sini 3. Nah, harus kalian samakan, sama-sama dijadikan berapa? Biar enak berarti sama-sama dijadikan 3 ya. Ini dikali 3 berarti ya, yang ini dikali 1. Nah, biar sama berarti di sini kali 3, yang di sini kali 1. Kenapa? Karena mau eliminasi yang x. X biar sama koefisiennya, berarti oh ini harus 3x. Oh ini tetap 3 harus dikali 1 gitu. Maka 1 dikali 3 yaitu 3. Nah, ada x-nya berarti 3x. Min 2y dikali 3 min 6y. Plus z dikali 3, berarti kan ini 1z, 1 kali 3 3z, 3z sama dengan 6 kali 3 yaitu 18. Tuh ya, sekarang karena sesuatu dikali 1 pasti hasilnya itu sendiri tetap, langsung aja ditulis 3x plus y min 2z sama dengan 4. Nah sekarang 3x kan plus semua, biar habis ini berarti diapain? Plus sama plus, biar hilang. Oh berarti ini harus dikurangi. Oh makanya di sini min. Ini kan tandanya sama, plus sama plus ya. Jadi kalau nanti tanda sama, ini tandanya sama, maka kalian dikurangi. Ya, kita tulisi kurangi. Kalau tandanya beda maka ditambah. Gitu. Kalian perhatikan di sini. Plus sama plus kan? Plus sama plus biar habis berarti maka harus dikurangi. Nah, gitu. Kan ini plus. Plus kali min yaitu min. Nah, sekarang plus 3 dikurangi 3 berapa? Habis toh? Berarti kan punya hutang 3, nyaur 3, habis. Oke. Sekarang plus kali min yaitu min y ya, jadinya min y. Min 6y min y berapa? Negatif 7y. Paham nggak? Plus kali min yaitu min. Nah, menjadi min apa? Min y. Terus di sini min 6y menjadi min 7y. Tuh. Sekarang plus 3y, ini kan min 2z karena dikurangi. Min kurangi min apa? Plus ya, plus ya. Sekarang 3z ditambah 2. 3 tambah 2 oh 5. Plus 5z sama dengan 18 4, berarti plus 4 ya. Plus dikali min berarti min. 18 dikurangi 4 yaitu 14. Ini persamaan karena ada 1, 2, 3, ini persamaan 4. Bisa enggak untuk pengurangannya? Sepertinya untuk pengurangan gini kalian bingung. Misalkan gini ya, Rek. 6 dikurangi 4 kan penulisannya gini. Dulu pas SD. 6 kurangi 4 kan artinya 4, ini kan plus. Plus kali min yaitu apa? Min. Ya wes berarti 6 min 4 yaitu 2. Tuh. Kalau plus berarti plus kali plus ya tetap plus kan. Maka berarti 6 ditambah 4, 6 tambah 4 pasti 10. Jadi kalian perhatikan ini. Kalau tandanya min berarti sini harus dikali apa? Karena di sini plus kali min habis nanti ya. Plus kali min berarti sini plus 3 min 3 habis. Plus min berarti di sini plus kali min y, karena di sini min 6y, min y menjadi min 7y. Min kali min yaitu plus 2z kan berarti maka 3z ditambah 2z yaitu 5z gitu. Nah, kalau udah muncul seperti ini namanya persamaan baru, yaitu apa? Karena di sini sudah 1 2 3, maka di sini persamaan selanjutnya yaitu 4, persamaan 4. Karena sudah mengeliminasi x, maka muncul persamaan baru yaitu ada variabel y dan z saja.
Sekarang kita eliminasi X lagi melalui jangan persamaan 1, 2, soalnya udah selesai. Kalian cari menggunakan persamaan 1, 3 atau 2, 3. Terserah. Paling gampang di sini kalian lihat. Oh, koefisien pada persamaan 1, 1. Koefisien pada persamaan 3, 7. Ya. Terus kalau misalkan pakai 2, 3, 3 sama 7. Oh, terlalu besar. Ya udah pakai 1 dan 3 saja. Nah, di sini berarti kalian tulis persamaan apa tadi? 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Burem enggak? Samaan 1 dan 3. Dari persamaan 1 dan 3 kalian mau eliminasi siapa? Karena di sini udah eliminasi X, maka kita eliminasi X lagi biar muncul persamaan baru dari variabel Y dan Z. Ditulisi eliminasi X. Persamaan 1 apa? X min 2Y. Saya tulis langsung ya. X min 2Y plus Z sama dengan 6. Terus 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Ya, 1, 3. Dicek X min 2Y plus Z. Benar, 7X min 6Y min benar. Nah, dari persamaan 1 ini persamaan 3 yang itu. Karena mau eliminasi yang X, maka X-nya di sini kalian perhatikan, X-nya memiliki koefisien 1. Yang di sini koefisiennya 7. Biar sama-sama habis nanti, ini dijadikan 7, berarti ini tetap 7 ya. Maka di sini dikali 7, di sini kali 1. 1 kali 7 yaitu 7, maka 7X. Min 2 kali 7, min 14, maka Y. Plus Z, artinya 1Z, berarti 1 kali 7 yaitu 7Z. Sama dengan, jangan lupa ini dikalikan juga, 6 kali 7 yaitu 42. Lanjut, ini karena sesuatu dikalikan 1 pasti hasilnya itu sendiri. Langsung aja ditulis 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Tuh ya. Yes. Mau menghilangkan X kan, variabel X, eliminasi X, karena tandanya sama. Nih, lihat. Tadi kalau tandanya sama, berarti diapakan? Dikurangi. Oh, berarti ini saya kurangi. Nah, dikurangi. Plus kan? Plus kali min yaitu min. Maaf. Berarti plus 7X min 7X berapa? Habis kan ya? Nah, pinjem 7, nyaur 7 kan habis. Sekarang, min 6Y, berarti min kali min apa? Plus. Plus. Di sini min 14Y, plus 6 berapa? Kamu pinjem temennya kelereng 14, kamu ngembalikan 6, berarti kamu harus mengembalikan lagi sebanyak 8. Min 8Y. Nah, ya. Di situ min kali min yaitu plus, berarti plus 1Z ya. Plus 7 plus 1 yaitu 8. Z-nya diturunkan. 8Z sama dengan plus kali min berapa? Min. Berarti 42 kurangi 10, 32. Ini persamaan, tadi persamaan 4 ya. Sekarang ini persamaan 5. Guys, dari persamaan 4 dan 5 kalian lihat. Dari persamaan 4 dan 5 ini ya. Nih. Berarti kalian bisa nyari Y dan Z-nya dengan cara bagaimana? Kalian eliminasi Y atau Z-nya dari persamaan 4 dan 5. Ya udah tulis saja di sini. Untuk cara eliminasi emang seperti ini ya. Nanti kalau kalian udah bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa nanti paling gampang pakai yang campuran ini tuh ya, atau nanti paling gampang juga determinan.
Nah, sekarang pakai persamaan 4 dan persamaan 5. Yes. Persamaan 4 yaitu min 7 7y plus 5z sama dengan 14. Persamaan 5 yaitu min 8y plus 8z sama dengan 32. Gitu ya. Sekarang kok pakai saya ini, aku mau kertas ini ada coretannya tadi apa wis. Nah, sekarang kalian mau eliminasi yang mana, y apa yang z? Terserah. Kalau mau eliminasi yang z, misalkan eliminasi z, kalau eliminasi z berarti nanti yang ketemu nilai y nya, langsung aja berarti ini dikali berapa, karena mau eliminasi z ini 5 sama 8 biar jadi 40 ya faktornya. 8 kali 5 40, 5 kali 8 40, berarti di sini kali 8, di situ kali 5 ya, paling gampang gitu. Sekarang min 7 kali plus 8 berarti min kali plus min, tulis dulu. 7 kali 8 berapa, masih ingat? 7 dikali 8 ya. Yang ini ditambah berarti 3 ditambah 2 yaitu 5, 3 kali 2 yaitu 6, maka min 56 ya. Ada di video saya sebelumnya, kalau ingin lihat silahkan dilihat. Nah, sekarang 5 dikali 8 yaitu 40, 40z sama dengan 14 dikali 8 berapa? 14 dikali 8, 4 kali 8 32, 8 kali 1 yaitu 8 ditambah 3 11, 112. Tulis di sini 112. Sekarang min 8 berarti min kali plus min, 8 kali 5 40, maka 40 y, min 40 y plus 8 kali 5 plus 40z sama dengan 32 kali 5, 32 kali 5 ini 10, ini 15, 160 itu 160. Kalian perhatikan kan di sini yang mau dihilangkan yaitu yang dieliminasi yang z, karena tandanya sama berarti harusnya dikurangi. Kenapa enggak dijumlah? Kalau dijumlah kan 40 tambah 40 nanti 80 enggak hilang, makanya harus dikurangi. Kalau dikurangi berarti plus 40 min 40 kan didapat dari plus kali min yaitu min, berarti di sini 40z min 40z habis. Yes. Min kali min yaitu plus ya, plus 40y. Sekarang min 56 ini nulisnya, berarti min 56 min kali min yaitu plus, berarti plus 40. Kamu pinjam temennya 56, kamu kembalikan 40, berapa yang harus kamu kembalikan lagi? Ya udah 56 dikurangi 40 yaitu minus berapa? 16. Harus kembalikan 16 lagi. Di sini menjadi minus 16 sama dengan nih 160 min plus kali min ya, berarti ini negatif, nanti bisa ditulis menjadi 112 dikurangi 160. Kamu pinjam 160 tapi mengembalikan 112, maka kamu harus mengembalikan berapa? Kalau mengembalikan berarti negatif. Tulis saja 160 112 dikurangi 0,8, berarti di sini sisa 5. Sisa 5 dikurangi 1 4. Ini habis ya. Maka minus 48. Di sini minus 48. Min 48. Oh, ini Z. Y-nya belum saya tulis. Maaf. Sekarang kalian ingat bahwa kalau ini kan perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Y sama dengan min 48 dibagi min 16, maka min dibagi min yaitu plus, y nya berapa? 48 dibagi 6. Kalau misalkan kalian nggak bisa, alhamdulillah, kalau misalkan kalian nggak bisa bagi
Progapit atau apa, kalian bisa pakai gini. Dibagi 2 berapa? 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Kalau bagi 2, oh 8. Bagi 2, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 12. Bagi 2, 4. Oh, masih bisa nih. 12 bagi 4 berapa? Yaitu pasti 3. Gitu ya. Y sama dengan 3. Artinya ini apa? Persamaan 6. Atau nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa. Karena Y-nya udah diketahui 3, berarti Z-nya bisa kita cari toh. Kita cari Z-nya pakai apa? Pakai ini tadi, eliminasi. Karena tadi udah eliminasi yang Z, sekarang eliminasi yang Y ini. Oke. Nah, ini ganti kertas nggak ya? Tadi lupa nulisnya kok di sini. Sekarang ini persamaan, tulis saja, ganti kertas saja ya saya. Berarti persamaan karena di sini 4 dan 5 ya yang dieliminasi Z, berarti sekarang yang dieliminasi yang Y untuk mencari nilai Z-nya. Bersama 4 dan 5 dengan eliminasi apa namanya Y. Guys, min 7Y plus 5Z sama dengan 14, min 8Y plus 8Z sama dengan 32. Nah, karena mau eliminasi yang Y, maka bagaimana? Karena eliminasi yang Y, berarti ini harus disamakan. Yang atas dikali 8, yang bawah dikali 7. Biar sama-sama jadi berapa? 56 ya. 7 kali 8 yaitu 56. Min kali plus min 56Y ditambah 5 dikali 8 yaitu 40Z sama dengan 14 kali 3 berapa? 14 tadi berapa? 14 kali 8 yaitu 112. Terus 12. Sekarang min 8 dikali plus 7 min 56Y. 8 kali 7 plus berapa? 56 tetap ya. Sama dengan 32 kali 7. 32 kali 7 berarti 14, 21, 224. 224. Karena ini tandanya sama, min sama min dikurangi. Min kali min plus, ya kan? Min 56 plus 56 habis. Ini berapa? Plus kali min, berarti nulisnya 40 min 56. Kamu pinjam temennya 56, kamu ngembalikan 40, berarti min 16. Min 16Z sama dengan berapa ini? Kan plus, min menjadi min 112 min 224 berapa? Pinjam 224 ngembalikan 112. Ya udah, berarti tinggal 112 tapi di sininya min. Maka Z-nya karena perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Min 112 dibagi min 16. Karena dibagi, maka karena dibagi negatif berarti menjadi positif. 112 sama 16. 112 dibagi 2 berarti kan ini kan 10. Maka 56 ya. 12 dibagi 2 kan 6. Kalau dibagi 2 ketok moto 8 ya. Kalau dibagi bagi 2, 5 bagi 2 2 sisa 1 berarti 16. 16 bagi 2 8 bagi 2 4 ya. Bisa enggak ini? 28 dibagi 4 7 ketok moto ya, 7. Maka Z-nya 7. 7 kali 4 kan 28. Nah, maka ketemu di sini persamaan berapa? Yang tadi kan persamaan 6, sekarang ini persamaan yang ke-7. Nah, sekarang Z-nya udah ketemu, yaitu
7, y-nya ketemu 3 ya. Bagaimana mencari x? Mencari x berarti kan tinggal mencari x. Kita lihat di soalnya, mencari x ini ya. Kalian pilih salah satu persamaan, boleh persamaan 1, 2, 3. Pilih satu saja. Misal yang paling gampang persamaan 1. Nah, kecil kan ya. Maka ditulisi di sini persamaan 1 dan ambil persamaan yang udah diketahui, yaitu persamaan 6 dan 7. Terserah 6 dulu apa 7 dulu. Misal pakai persamaan 6. Lalu ini maka. Lalu kalian mau eliminasi siapa? Di sini kan ada x, y, z. Sedangkan pada persamaan 6 ada y ya. Berarti kalian eliminasi yang y ini. Saya tulis dulu soalnya. X min 2y plus z sama dengan 6. Tadi berapa? Y-nya sama dengan 3. Nah, ini eliminasi, berarti eliminasi yang siapa? Eliminasi y ya. Eliminasi y. Karena mau eliminasi y, di sini koefisiennya 1, di atas koefisiennya berapa? Negatif 2. Oh, berarti di sini saya kali 1 aja, di sini kali 2. Ya. Biar jadi 2y. Kalau udah jadi 2y nanti tandanya ini plus, soalnya beda tanda. Karena dikali 1 berarti berapapun itu, kalau dikali 1 tetap menjadi x min 2y plus z sama dengan 6. Maka y berarti 2, 1 kan 1y, 1 kali 2 yaitu 2y sama dengan 3 kali 2 yaitu 6. Karena tandanya beda kan ini, kalau beda tandanya maka ditambah. Nih jangan lupa, kalau tandanya sama maka kurangi, kalau tandanya beda ditambah. Nih karena beda berarti ditambah ya. Plus kali plus plus, berarti min 2 plus 2 habis. Guys. Nih berarti tinggal diturunkan seperti biasa. Di sini x ditambah z, kan soalnya z ditambah 0 ya 0. Sekarang 6 ditambah 6 yaitu 12. Ini persamaan 8. Nah, dari persamaan 8 ini kalian karena mau nyari x, maka di sini persamaan 7 dan 8, 7 dan 8, maka eliminasi yang mana nanti? Saya tulis dulu. Yang 7 itu z sama dengan 7 persamaan 8 x plus z sama dengan 12. Berarti eliminasi yang mana kalau mau mencari yang x? Benar, pintar. Eliminasi yang z, z atau eliminasi z. Karena eliminasi z berarti koefisiennya disamakan. Oh, kebetulan ini koefisiennya udah sama. Tapi tandanya apa? Di sini plus, di sini plus. Kalau tandanya sama, maka harus dikurangi. Ya. Plus plus berarti plus kali min menjadi min. Berarti 1 dikurangi 1 yaitu habis, maka z kurangi z habis. X dikali min berarti kan plus 1 dikali min menjadi min x sama dengan min 12 plus 12 dikali min menjadi min 12 ya kan, menjadi min 12. Berarti yang atasnya apa? 7. Nah, berarti 7 dikurangi 12 gitu ya. Nah, 7 dikurangi 12 berapa? Kamu pinjam 12 ke temennya, mengembalikan 7, berarti kalian harus mengembalikan lagi berapa? Yaitu 5, min 5. Maka x nya ketemu berapa? Min dibagi min kan habis toh? Habis. Maka x nya sama dengan 5. Alhamdulillah ketemu. Nah, kalau udah ketemu, jadi himpunan penyelesaian yaitu nulisnya gini, x, y, z sama dengan apa? X, berarti x nya dulu 5, y nya berapa? Mana tadi? Y nya mana? Oh ini, y nya 3, tulisi 3,
Z-nya yaitu Z-nya 7. Maka 5, 3, 7 tutup kurung kurawal. Atau bisa kalian tulis menjadi gini, atau jadi HP sama dengan gini, 5, 3, 7. Nah, harus ada kurung kurawal. Itu ya. Oke, itu ya. Untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk yang metode eliminasi sudah selesai ya. Untuk part selanjutnya yaitu untuk metode substitusi, eliminasi substitusi atau campuran ini ya, dan determinan. Oke, nanti metode substitusi ada di part selanjutnya yaitu part 2, ini part 3 dan part insyaallah gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.